Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kania Nova Ramadhani dengan NIM 3223111034. Saya dari jurusan Pendidikan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Stambu 2022. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang website Prezi atau aplikasi Prezi. Nah, yang pertama langsung aja kita ketik prezi.com. Nah, di sini saya Prezi aja. Jadi di sini kita tinggal klik Prezi presentation itu. Lalu tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada di dashboardnya Prezi. Lalu kita langsung aja get started. Kita mulai dengan yang pertama yaitu create an account atau membuat akun. Nah, di sini teman-teman bisa langsung dari atas, kalau tidak mempunyai akun Google atau akun Facebook, bisa membuat dengan first name, last name, email, dan password emailnya. Karena lebih gampang sync up with Google, saya memilih sync up with Google-nya, masuk dengan akun Google saya. Nah, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini di sini kita ada dipilih educator, business, atau student order. Jadi kita milih student karena kita itu kan mahasiswa. Nah, tunggu sebentar. Di sini ada menunya, kita langsung skip aja teman-teman. Nah, setelah kita tunggu sebentar tadi, langsunglah kita muncul dashboard Prezi-nya. Dashboard Prezi yang sudah tertera dengan akun kita. Bisa dilihat di pojok kanan atas itu ada menu akun kita. Kalau kita scroll ke bawah, banyak sekali template yang bisa digunakan untuk membuat presentasi. Nah, di sini di sebelah kiri ada all project, Prezi video, Prezi design, and Prezi present. Nah, library ini dia kalau misalnya kita sudah membuat file, itu akan tersimpan di library ini. Nah, di sini my collection atau library saya itu masih kosong teman-teman, karena saya juga baru pertama kali memakai Prezi. Lalu selanjutnya ini ada new folder. Nah, new folder ini kita kayak buat file atau folder. Yang di sini saya akan membuat PPT atau presentasi dari matkul ICT. Nah, di sini kita akan membuat foldernya. Jadi setiap kita membuat presentasi tentang ICT, kita kumpulkan di satu folder. Nah, kalau kita mau membuat folder lain, itu tinggal bikin aja di new folder, misalnya IKN atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan fokus pada Prezi present. Yang lainnya itu seperti Prezi design, Prezi video, Prezi all projects itu bisa kita pelajari di lain waktu. Sekarang kita fokus ke Prezi present. Setelah kita memilih Prezi present, ini ada 3 menu atau 3 pilihan. Yang pertama itu ada create from template, yaitu kita membuat presentasi dari template yang sudah disediakan oleh Prezi. Yang kedua ada start from scratch, yaitu lembar kerja kosong atau blank berwarna putih atau berwarna hitam. Nah, di sini kita kalau misalnya template tadi kita tinggal memasukkan materi, kalau di blank ini kita selain memasukkan materi, kita juga mengatur posisi atau mengatur agar presentasi kita ini bisa jadi lebih menarik. Lalu selanjutnya ada convert PowerPoint. Nah, di sini PowerPoint kita bisa di-convert atau dipindahkan ke Prezi untuk menghias atau menggunakan fitur-fitur Prezi yang tidak ada di PowerPoint.
Lalu yang akan kita pelajari pertama itu membuat presentasi dengan template-nya Prezi. Setelah kita pilih, langsung aja ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jika sudah begini nih, tunggu aja. Mungkin ini kendala di jaringannya saya atau memang laptop saya yang sudah tua, yang jadi lama. Nah, di sini udah ada banyak template-nya, yaitu ada blank white, ada blank dark atau gelap atau hitam. Nah, yang kalau ke bawah itu juga banyak sekali template-template gratis yang disediakan oleh Prezi. Nah, selain menyediakan template yang banyak ini, Prezi juga mengatur template dicari berdasarkan sales and business development, marketing, education and non-profit, HR and training, atau video templates. Nah, Prezi juga menyediakan mencari templates berdasarkan dari filter warna. Jadi kita di sini ada filter warna pink, dia langsung menyediakan template warna pink. Kalau kita pilih warna hitam, langsung menyediakan warna hitam. Di sini saya akan memilih daun ini ya teman-teman. Langsung aja kita pilih. Lalu setelah loadingnya selesai, kita pilih saja use this template atau gunakan template ini. Nah, setelah itu kita cek bagaimana template-nya. Setelah sudah cocok dengan materi kita, langsung aja kita isi judul presentasi kita. Di sini saya akan mengisi dengan demokrasi. Lalu who can see this presentation, atau siapa yang bisa melihat presentasi ini? Kalau yang pertama itu people I share it with, itu presentasi ini hanya bisa dilihat oleh orang yang kita share. Lalu kita akan memilih anyone on the web, atau kita bisa memilih itu untuk semua orang tanpa terkecuali bisa melihat presentasi kita. Ditunggu saja loadingnya ya teman-teman, bisa diperhatikan di layar. Nah, setelah selesai ini, di sini kita bisa ganti judul di atas pojok kiri atas. Lalu di sini ada topiknya. Ini topik ini artinya materi. Kita langsung kalau di menggunakan template ini kita nggak perlu membuat atau menghias atau mempercantik presentasi kita. Kita tinggal hanya memasuki materi kita. Nah, di sini ada style, itu background. Kalau kita pijit background itu, background yang kita pilih ini akan berganti. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Berganti dia. Lalu jika kita mau mengganti backgroundnya seperti yang sebelumnya, kita tinggal memijit undo di pojok kiri atas ya teman-teman. Kalau kita pijit undo itu dia kembali lagi seperti yang semula. Kalau kita pijit redo, kembali lagi seperti yang kita pijit style yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada topic shape. Kalau di sini kan itu bulat. Kalau kita pijit itu bisa berubah jadi segi empat, peta, atau yang lainnya. Nah, ini dia udah berubah jadi bulat. Kalau kita mau ganti lagi, tinggal kita pijit undo. Lalu selanjutnya ini ada warna. Di warna ini kita bisa mengganti warna sesuka hati, kita tinggal pijit. Terus kalau mau kembali tinggal kita pijit lagi undo.
Nah, di bagian sini nih kita bisa ganti judulnya jadi demokrasi. Kalau sedang memakai mouse itu bisa di scroll aja ke atas, dia jadi zoom sendiri. Nah, karena kebetulan saya tidak memakai mouse, jadi dia ada buton atau pencetan untuk zoom in yang manual. Nah, di sini kita bisa ke topik. Di topik ini kita langsung edit saja. Topik pertama kita kan demokrasi. Lalu di subtopik ini misalnya demokrasi di Indonesia atau masyarakat demokrasi di subtopik ini. Lalu setelah itu kita bisa beralih ke topik selanjutnya, itu kita delete dulu subtopiknya untuk mengetahui bagaimana cara menambahkan subtopik. Nah, di sini kalau di bagian titik 3 di topik itu banyak sekali menunya. Lalu di insert ada bacaan subtopik, langsung aja kita pilih sesuka hati kita sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya perlu subtopiknya 3, pencet 3, atau perlu subtopiknya 2, silahkan pencet 2. Nah, jika sudah selesai bisa kita simpan. Lalu selanjutnya kita ini akan membahas tentang start from scratch atau kertas kerja kosong. Kalau tadi kita tinggal masukkan materi, nah sekarang kita ini memasukkan materi dan mendesainnya semenarik mungkin untuk presentasi kita. Silahkan aja kita pijit, lalu karena loadingnya lama ditunggu saja teman-teman. Nah, setelah kita memencet presentasi ini, kita di sini kosong ya teman-teman. Kalau tadi itu bisa memakai template, nah di sini kita mendesain sendiri templatenya. Nah, yang pertama kita membuat judul di sini kita buat judulnya itu Pancasila, lalu kita oke kan. Lalu di sini titelnya kita buatlah judul besar kita, lalu kita buat identitas diri kita yang membuat presentasi ini, buat presentasi semenarik mungkin. Seperti tadi di sini juga ada style yang bisa merubah background, juga bisa kita ubah topik shape-nya atau colors-nya atau warna, terus nambahkan title, nambahkan kata-kata gitu kan. Jadi kita tinggal pilih aja sesuai keinginan kita. Mau pakai tema pun bisa, tapi karena ini yang gratis, temanya ya yang klasik atau yang general, bukan yang tema yang wow gitu ya teman-teman. Lalu di insert ini juga banyak pilihan ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini setelah kita pencet shape-nya, kita bisa menambah subtopik sebanyak yang kita butuhkan. Selain shape ini kita juga bisa membuat garis, watermark, menambahkan gambar. Kita bisa menambahkan subtopik lagi atau topik lagi. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di sini saya juga menambah gambar atau menambah ini subtopiknya sebanyak yang kita butuhkan.
juga bisa menambahkan topik sesuai keinginan kita. Di InShot ini juga banyak sekali, bisa menambahkan teks, animasi, GIF. Kalau menambahkan gambar itu kita download gambarnya. Misalnya di sini kan kita mau menambahkan gambar Garuda Pancasila. Nah, langsung aja kita cari di Google, kita download. Lalu setelah itu masukkan di gambar ini melalui file, situ langsung ada gambar bisa tertera di situ ya teman-teman. Lalu juga kita bisa menambahkan audio, menambahkan video juga bisa. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.